Bahagianya manusia itu bukan terletak dari apa yang dia dapatkan, tapi kita bisa bahagia karena kita sendiri yang menginginkan bahagia itu datang. Semuanya tergantung dari mindset dan bagaimana cara kita menyikapi kehidupan ini. Jika kita mampu mengendalikannya dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenyamanan dan bahagia dalam hidup. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak pandai menyikapinya, malah bisa berakhir dengan rasa kecewa dan rasa sakit. Apalagi kita ini cuma makhluk sosial yang terkoneksi dengan berbagai macam bentuk-bentuk orang di luar sana. Nah, karena kita ini terkoneksi dengan berbagai macam bentuk orang di luar sana, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Jadi, memang ada beberapa hal yang kita harus jaga supaya kebahagiaan dalam diri kita selalu utuh. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain sesuai dengan apa yang kita mau loh. Tapi kita sendirilah yang menjaga diri agar terhindar dari rasa kecewa yang berlebihan demi kehidupan yang lebih baik. Sebaiknya kamu jangan pernah berharap lebih tentang 5 hal ini kepada orang lain. Yang pertama, orang bisa tahu isi kepalamu. 1000 orang, 1000 otak, 1000 rasa, 1000 pikiran, dan 1000 tindakan. Tiap orang ini berbeda-beda. Itu dulu yang kita harus pahami. Bahkan, sedekat apapun kita dengan orang tersebut, kita tidak pernah tahu isi hatinya itu seperti apa. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda, apalagi dalam melihat sebuah kehidupan. Dan tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tidak semua orang merasakan getaran emosi yang ada dalam diri kita setiap saat. Jadi, jangan terlalu berharap jika orang lain dapat selalu memahami dan mengerti apa yang kamu rasakan. Bahkan, orang tua, pacar, sahabat sekalipun belum tentu bisa menyelami bagaimana cara kita berpikir dan melihat kehidupan. Yang bisa melihat itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin mereka tahu, ya kita harus ngomong, jangan diam saja. Karena mereka bukan ahli nujum yang bisa membaca semua pikiran kita. Ketika kita berharap orang lain tahu pikiran kita, dan ternyata mereka tidak tahu, dan memang mereka nggak akan pernah tahu, kita akan siap-siap kecewa dan menganggap diri mereka itu tidak mengerti diri kita. Padahal kitalah yang salah. Yang kedua, berharap orang bisa selalu ada pada saat kita terpuruk. Saat kamu jaya dan bahagia, bisa jadi banyak orang yang mendekat. Namun, pada saat kamu jatuh dan terpuruk, tidak semua orang bisa berada di sisimu. Ya, begitulah kehidupan. Kamu jangan merasa heran, sedih, apalagi sampai kecewa. Justru, saat itulah Tuhan menunjukkan kepada kita mana orang yang tulus dan mana yang tidak. Dari sini, kita bisa memetik sebuah pelajaran supaya kita lebih memprioritaskan orang-orang terdekat yang jelas-jelas menunjukkan simpati dan kepeduliannya kepada kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Jadi, mulailah peduli dengan orang-orang terdekatmu. Tidak perlu menunggu terpuruk dulu untuk tahu mana yang tulus dan mana yang bulus. Karena bisa dipastikan orang-orang yang selalu ada itu adalah keluarga dan teman-teman terdekat yang sudah ada bersama kita, yang sudah sejak lama bersama kita dalam suka maupun duka. Yang ketiga, berharap orang lain membalas kebaikan kita dengan cara yang sama. Dalam hidup ini, gak selamanya perbuatan baik kita kepada orang itu akan dibalas dengan cara yang sama. Jika kamu terlalu berharap orang lain membalasmu dengan cara yang sama, nantinya kamu akan mendapatkan kekecewaan yang sangat berat. Karena apa? Karena ekspektasimu itu gagal terpenuhi. Misalnya nih, kamu meminjamkan uang kepada mereka pada saat mereka lagi terpuruk. Dan pada saat kamu terpuruk, kamu berharap mereka juga bisa meminjamkan uang kepada kamu. Ya bisa enggak loh. Tapi jangan terlalu banyak berharap di situ. Intinya, kita melakukan perbuatan baik itu dengan niat tulus, mengharapkan ridho Allah. Agar kita selalu ikhlas setiap kali membantu, meringankan beban orang lain. Sebaliknya, jangan berharap jika kebaikanmu itu akan dibalas orang lain. Nantinya, kamu hanya akan mendapatkan rasa sakit hati dan kecewa jika semuanya itu tidak terpenuhi. Yang keempat, berharap orang lain akan menjaga segala rahasia hidupmu dengan aman. Yang perlu kamu tahu, ketika kamu memiliki orang-orang terdekat, pastikan dia orang yang tepat dan terpercaya. Kamu harus benar-benar mengenali semua karakter orang-orang terdekatmu, agar nanti kamu tidak salah dalam memilih teman dalam bergaul. Sebab, jika kamu salah menilai orang, apalagi sudah mempercayakan rahasia hidupmu kepada mereka, nantinya kamu akan shock sendiri ketika tahu bahwa orang terdekatmu itu adalah bukan orang yang amanah dalam memegang rahasia hidup yang sudah kamu percayakan kepada mereka. Maka dari itu, pintar-pintarlah mencari sosok teman untuk kamu ajak untuk berbagi cerita.
Kamu perlu tahu bahwa nggak semua cerita hidupmu itu harus kamu bagikan kepada orang lain. Kadang-kadang ada hal di mana kamu harus menutup rapat cerita masa lalu kamu sendiri, apalagi mengenai masa lalu yang sensitif. Yang kelima, berharap semua orang terdekatmu bisa selalu dijadikan tempat untuk bergantung. Salah satu sumber ketidakbahagiaan dalam hidup ini adalah ketika kita terlalu menaruh harapan yang lebih kepada manusia dengan menjadikan mereka tempat bergantung. Ingat loh, gak ada satu orang pun yang selalu ada di sisimu setiap waktu, setiap saat, dan mengawalmu selama 24 jam. Bagaimanapun, kamulah yang harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Ketika kamu terlalu bergantung pada orang lain, kamu hanya akan menjadi orang yang pasif dan selalu diliputi rasa cemas. Karena kamu selalu menunggu dan mengandalkan orang lain dibanding dengan diri sendiri. Akhirnya, kamu malah akan sering mengalami rasa sakit dan kesulitan di berbagai macam hal. Jadi, sebaiknya jangan pernah harap 5 hal di atas ini kepada orang lain agar kamu bisa mendapatkan hidup yang lebih nyaman.